pertama kami ingin mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Ketua Umum DPP IPKI yang baru periode 2023-2008 yaitu Bapak Haji Baskara Sukarya. Semoga dengan kepemimpinan yang baru ini beliau dapat lebih memajukan IPKI dalam rangka juga membantu kerja-kerja pemerintahan dalam ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapannya ke depan semua kepengurusan DPP nanti dapat solid sesuai dengan amanat Munas dan dapat menjalankan organisasi dengan sebaik mungkin dan dapat bersatu memajukan organisasi IPKI. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin sekalian, bersyukur kehadirat Ilahi Robi, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji Tuhan, hanya dengan ridhonya kita semua dapat bertemu bersama dalam majelis yang berbahagia pada hari ini. Kita saling bersilaturahmi dalam rangka kita melaksanakan Musyawarah Nasional Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang ke-20. Bambang Sulistomo, jangan memelihara rasa konflik politik di masa lampau. Jakarta, The Royal Indonesia TV, kami akan segera membentuk kepengurusan yang akan datang untuk menyusun program kerja. Setelah terbentuk kami akan mengadakan kerjasama dengan wilayah se-Indonesia, ungkap Baskara saat ditemui wartawan di Sela Munas. Di Gedung Joang 45 Jalan Menteng 31 Jakarta, 19 sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 2023. Program kerja yang telah tersusun akan disosialisasikan ke DPW se-Indonesia. Kita anjurkan kepada seluruh wilayah untuk segera melaksanakan muswil apabila telah menerima program kerja dan BIMTEK, tutur Baskara. Sementara itu di tempat yang sama, Bambang Sulistomo, anak pejuang Surabaya Bung Tomo, mengatakan, jagalah keutuhan negeri ini dengan kekuatan spiritual. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila merupakan kompas kehidupan kita yang selalu harus kita jaga bersama, tutur Bambang Sulistomo. Saat ditanya akan kebangkitan neokomunis di Indonesia, Bambang mengatakan, jika tidak dibebani dendam masa lalu mereka, keturunan anak PKI, ingin hidup bersama dengan kelompok yang lain. Petik 2. Jelas Bambang. Lebih lanjut Bambang mengatakan, keluarga mantan aktivis PKI belum tentu satu ideologi dengan orang tua mereka. Juga belum tentu mereka ingin merasa menangan sendiri. IPKI secara terbuka harus mengajak masyarakat untuk mengembalikan spiritual bangsa, rasa senasib seperjuangan dan jangan sampai memelihara rasa konflik politik di masa lampau, pungkas Bambang. Ikut hadir dalam pembukaan Munas IPKI ke-20 perwakilan dari Panglima TNI, perwakilan dari Kemendagri, perwakilan dari Kapolri, perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia dan tamu undangan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Jakarta Cok Santoso. Yang hadir khususnya dari perwakilan Panglima TNI, Munas IPKI ini kami selenggarakan sudah memenuhi aspek compliance ketentuan-ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPKI hasil Musyawarah Nasional IPKI tahun 2017 yang lalu. Kita melaksanakan Munas dengan baik dan insya Allah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, izinkan saya mempersembahkan nanti ada sebuah video mengenai refleksi perjuangan IPKI untuk negeri melalui video digital singkat yang kami hadiahkan khusus Pak Bambang untuk pembukaan acara musyawarah IPKI ke-20 tahun 2023. Kita berdua mau pensiun untuk berikan kesempatan. Seorang pemimpin yang benar itu tahu kapan dia naik, tahu kapan dia turun. Nggak usah dipaksa-paksa bertahan, tapi nggak usah dipaksa-paksa untuk turun. Nah, ini filosofi pemimpin yang ada di tanah Jawa yang tidak dipengaruhi oleh feodalisme.
Kalau feodalisme, pasti anak buahnya nyuruh dia bertahan terus. Kalau bisa sampai mati. Kalau feodal. Tapi kalau negara Pancasila, di mana rakyat berdaulat, pemimpin yang benar itu tahu kapan dia harus turun. Keikhlasan mereka harus jadi contoh kita. Dulu para pejuang yang ada di sini, sekeliling kita ini, itu berjuang tidak untuk jadi wali kota, jadi apa lagi? Jadi gubernur, jadi apa lagi? Jadi anggota DPR. Untuk cari jabatan, itu yang paling penting. Itu yang paling penting buat kalian. Tanggung jawab kita pada bangsa dan negara. Bayangkan, ada Bambang Sulistomo, jangan memelihara rasa konflik politik di masa lampau. Jakarta, The Royal Indonesia TV, kami akan segera membentuk kepengurusan yang akan datang untuk menyusun program kerja. Setelah terbentuk kami akan mengadakan kerjasama dengan wilayah se-Indonesia, ungkap Baskara saat ditemui wartawan di Selamunas. Di Gedung Joang 45 Jalan Menteng 31 Jakarta, 19 sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 2023. Program kerja yang telah tersusun akan disosialisasikan ke DPW se-Indonesia. Kita anjurkan kepada seluruh wilayah untuk segera melaksanakan muswil apabila telah menerima program kerja dan BIMTEK, tutur Baskara. Sementara itu di tempat yang sama, Bambang Sulistomo, anak pejuang Surabaya Bung Tomo, mengatakan, jagalah keutuhan negeri ini dengan kekuatan spiritual. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila merupakan kompas kehidupan kita yang selalu harus kita jaga bersama, tutur Bambang Sulistomo. Saat ditanya akan kebangkitan neokomunis di Indonesia, Bambang mengatakan, jika tidak dibebani dendam masa lalu mereka, keturunan anak PKI, ingin hidup bersama dengan kelompok yang lain. Petik 2. Jelas Bambang. Lebih lanjut Bambang mengatakan, keluarga mantan aktivis PKI belum tentu satu ideologi dengan orang tua mereka. Juga belum tentu mereka ingin merasa menangan sendiri. Iki secara terbuka harus mengajak masyarakat untuk mengembalikan spiritual bangsa, rasa senasib seperjuangan dan jangan sampai memelihara rasa konflik politik di masa lampau, pungkas Bambang. Ikut hadir dalam pembukaan Munas IPKI ke-20 perwakilan dari Panglima TNI, perwakilan dari Kemendagri, perwakilan dari Kapolri, perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia dan tamu undangan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Jakarta Cok Santoso. Mungkin hampir setiap provinsi, setiap daerah harusnya ada organisasi ini, karena untuk memupuk jiwa juang para generasi muda kita ini untuk tetap memahami apa itu kemerdekaan, jangan sampai justru karena ketidaktahuan mereka Indonesia bisa berantakan lagi. Ya, ini yang tidak kita harapkan. Nah, tentunya Monas ini berharap ada organisasi akan terbentuk yang baru yang mungkin bisa diregenerasi dan sebagainya, sehingga keberlanjutan daripada organisasi ini tetap bisa bertahan. Baik, terima kasih Bapak. Bambang Sulistomo, jangan memelihara rasa konflik politik di masa lampau. Jakarta, The Royal Indonesia TV, kami akan segera membentuk kepengurusan yang akan datang untuk menyusun program kerja. Setelah terbentuk kami akan mengadakan kerjasama dengan wilayah se-Indonesia, ungkap Baskara saat ditemui wartawan di Selamunas. Di Gedung Joang 45 Jalan Menteng 31 Jakarta, 19 sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 2023. Program kerja yang telah tersusun akan disosialisasikan ke DPW se-Indonesia. Kita anjurkan kepada seluruh wilayah untuk segera melaksanakan muswil apabila telah menerima program kerja dan BIMTEK, tutur Baskara. Sementara itu di tempat yang sama,
Bambang Sulistomo, anak pejuang Surabaya Bung Tomo, mengatakan, jagalah keutuhan negeri ini dengan kekuatan spiritual. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila merupakan kompas kehidupan kita yang selalu harus kita jaga bersama, tutur Bambang Sulistomo. Saat ditanya akan kebangkitan neokomunis di Indonesia, Bambang mengatakan, jika tidak dibebani dendam masa lalu mereka, keturunan anak PKI, ingin hidup bersama dengan kelompok yang lain. Petik 2. Jelas Bambang. Lebih lanjut Bambang mengatakan, keluarga mantan aktivis PKI belum tentu satu ideologi dengan orang tua mereka. Juga belum tentu mereka ingin merasa menangan sendiri. IPKI secara terbuka harus mengajak masyarakat untuk mengembalikan spiritual bangsa, rasa senasib seperjuangan dan jangan sampai memelihara rasa konflik politik di masa lampau, pungkas Bambang. Ikut hadir dalam pembukaan Munas IPKI ke-20 perwakilan dari Panglima TNI, perwakilan dari Kemendagri, perwakilan dari Kapolri, perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia dan tamu undangan. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Jakarta Cok Santoso. Setelah itu terbentuk, kita tentunya akan mengadakan kerjasama dengan seluruh wilayah-wilayah dan kita akan bentuk rencana-rencana kerja yang akan nanti kita sosialisasikan dengan bimbingan teknis kepada wilayah-wilayah itu aja. Dan setelah itu bagaimana tentunya wilayah-wilayah yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia kita akan anjurkan mereka untuk mengadakan musfil lagi ya, dengan ketua-ketua yang baru di wilayah untuk kita berjuang bersama-sama bukan hanya di tingkat pusat tetapi juga sinergi dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Sekali pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat IPI yang baru dipimpin oleh Baskara ini, karena saya merasa bahwa Baskara dan Ibu Divisi ini mewarisi semangat spiritual bangsa ini. Saya merasa bahwa kedua mereka ini juga punya kemauan untuk bersama-sama dalam kutip memperbaiki kehidupan negeri ini ke depan. Untuk siapa? Untuk generasi muda ke depan. Sebab apa? Kita merasa bahwa para pendiri bangsa ini itu betul-betul menginginkan bahwa bangsa ini bersatu, utuh, ya, tidak retak. Nah itu hanya bisa kalau kita bisa menggali kekuatan spiritual bangsa. Keutuhan itu tidak bisa diatasi dengan kekuatan materi semata, ya. Dan ternyata kekuatan materi tidak bisa, sebab kekuatan spiritual yang paling baik itu adalah misalnya bersama-sama merasakan senasib sepenanggungan. Itu kekuatan spiritual yang baik. Kedua, bahwa kita satu bangsa tidak boleh membeda-bedakan apa yang ada di negeri ini, suku, bangsa, agama, tidak boleh membedakan profesi, pendapatan dan sebagainya. Kita bersama-sama menggali kekuatan spiritual bangsa. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh DPP IPKI untuk mengingatkan bangsa ini. Ya, bisa nggak DPP IPKI yang baru mengingatkan bangsa ini bahwa jagalah keutuhan negeri ini dengan mengembalikan kekuatan spiritual bangsa. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu merupakan kompas kehidupan kita yang selalu harus kita jaga bersama. Dan jangan lupa bahwa bangsa ini butuh pemimpin, bangsa ini butuh kepercayaan dari rakyatnya. Oleh sebab itu, jadilah para pemimpin DPP IPKI baru menjadi teladan-teladan yang bisa memberikan contoh bagaimana mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara Pancasila. Pak Bambang, banyak teman dari keluarga-keluarga ex-PKI. Ya. Rata-rata mereka sebetulnya jika tidak dibebani dendam masa lalu, mereka ingin hidup bersama dengan kelompok-kelompok bangsa yang lain. Tapi tergantung kita, apakah kita bisa menghindarkan kecurigaan pada mereka, apakah kita bisa menghilangkan tuduhan-tuduhan pada mereka. Sebab keluarga para mantan aktivis PKI itu belum tentu mereka satu ideologi dengan para orang tua mereka. Belum tentu satu ideologi. Dan belum tentu bahwa mereka ingin merasa menang-menangan sendiri. Yang harus dihindari adalah jika ada rasa dendam dari para keluarga PKI itu pada masa lalu. Jadi kita akan minta pada mereka hilangkan rasa dendam itu, sebab kalau bicara rasa dendam golongan, semua golongan punya rasa dendam. Ya, pada Orde Baru, pada Orde Lama.
dendam itu bukan hanya pada Orde Baru, tapi pada Orde Lama pun ada rasa dendam. Oleh sebab itu bangsa ini harus mampu menghilangkan rasa dendam dari para keturunan tokoh-tokoh politik yang saat itu. Saya katakan kepada mereka, PKI, Masyumi, DITI, Permesta, gerakan-gerakan politik yang pernah berbenturan, itu adalah realitas sejarah. Jadi mereka adalah turunan realitas sejarah. Jangan sampai memelihara rasa konflik politik di masa lampau. Jangan sampai memelihara rasa konflik itu. PIP bisa secara terbuka mengajak masyarakat untuk mengembalikan kekuatan spiritual bangsa yang sekarang ini sudah dilupakan. Rasa senasib sepenanggungan itu harus dikembalikan lagi. Baik, terima kasih Bapak. Silakan.